Halo semuanya, Halo. selamat datang di channel kita dan kali ini kita akan membahas tentang mungkin berita yang agak ringan-ringan aja. Iya, tapi masih hangat lah, masih hangat tidak terlepas dari netizen. Iya. Soalnya kita Juga ngomongin netizen. Tentang netizen, kita kan juga netizen juga. Oke, kita akan membahas tentang apa nih? Tentang netizen. Kan kita dari netizen untuk netizen. Dari netizen untuk netizen, itulah semboyan kami dan judulnya adalah seperti yang sudah kalian lihat di judul video awal. Nah, kenapa kok kita selalu bicarakan tentang netizen? Karena netizen itu tidak ada habisnya. Kelakuan-kelakuan di dunia maya. Unlimited. Jadi tidak ada habisnya dan itu seru juga. Iya, ya buat bahan-bahan kita evaluasi, bahan-bahan kita riset lah. Itu baik untuk saya sendiri ya. Dan sebenarnya akhir-akhir ini kita juga, bukan akhir-akhir ini juga, sudah banyak hal yang netizen itu selalu berbuat, mulai dari komen A, B, C, D. Nah, netizen itu kenapa sih kok selalu merasa bahwa dirinya maha benar? Nah, itu. Kan seperti video kita kemarin, netizen maha benar. Sekarang kita bahas lagi, tapi konteksnya bukan netizen maha benar, tapi netizen salah tempat. Iya. Kan banyak kasus ini ya. Banyak sekali. Banyak kasus kayak kita di portal-portal berita. Portal berita yang di kayak di Kumparan, di Detik, di Tirto kan portal-portal berita itu banyak netizen tuh yang komen. Nah, komennya yang nggak jelas dan kebanyakan nggak nyambung. Nah, itu kenapa kok ada orang seperti itu, Mas Ian? Karena kita masih hidup di Indonesia. Indonesia itu banyak beragam suku dan budaya. Mantap. Nah, terus mungkin ada salah satu cerita itu orang kalau dia baru belajar, pasti banyak merasa sok benar. Oh iya, Pak. Contohnya mungkin kita dulu. Oh iya. Kita dulu belajar membaca, baru bisa huruf A, I, U, E, O atau mungkin vokal, itu kita udah meramaikan suasana rumah. Wow, langsung teriak-teriak di rumah ya Pak ya. Teriak-teriak, terus ibaratnya itu, oh bapak nggak bisa baca nih, ini bacaannya apa Pak? Bapaknya mungkin lagi mager, nggak bisa, males lah ibaratnya, mungkin diplesetin juga. Iya. Bapak cuma gini aja nggak bisa. Tapi lama-kelamaan ketika kita masuk SD, SMP, sudah mulai SMA, mulai diam karena introvert. Bukan karena introvert, tapi karena kita sudah tahu bahwa di atas kita itu masih ada kapasitas kita itu masih rendah gitu loh. Tetapi kenapa kok sekarang kita sudah lulus semakin sok tahu lagi? Apakah netizen itu baru belajar lagi? Ya nggak tahu. Ya sepertinya seperti itu. Kayak kita bahas tentang yang kemarin saya baca tentang utang negara itu. Oke, utang negara. Kan utang negara kan itu banyak faktornya, ada makro, mikro, yang mungkin kita juga nggak tahu. Tapi ada netizen yang mungkin membahas hal-hal yang di luar itu. Jadi kebanyakan banyak ahli-ahli pakar ekonomi biasanya kalau bahas utang negara itu biasanya pakar ekonomi, pakar agama, pakar haram halal. Itu semua ngumpul di situ. Iya. Terus mungkin kemarin kita kan sempat dalam satu forum. Di forum itu ya. Itu ada salah satu orang mengirimkan tentang perspektif dia mengambil sumber. Jadi sumbernya itu dari sebuah, kalau di Islam ada namanya dalil atau sumber. Iya, dalil dari hadis lah ya. Nah, itu diambil, dicomot, ditempatkan di situ. Intinya kalau orang berhutang itu intinya orangnya dusta, sering dusta dan lain sebagainya. Oh iya, kayak mengeneralisir gitu ya. Ya, intinya itu kalau ada mur apa sih biasanya? Yang pakai baut, yang pakai engkol itu apa namanya? Mur ya? Baut. Pokoknya intinya nanti bisa dipotong. Nah, itu menurut saya itu ilmu engkol Inggris, kunci Inggris. Semua dipakai dengan satu masalah. Padahal kalau mungkin kita lebih menelaah lagi itu semakin merinci, dan itu nggak bisa dibuat untuk satu masalah dipakai semua dalil itu kan. Kemungkinan kita juga nggak tahu. Nah, terus di situ saya ibaratnya pengen mengademkan suasana. Soalnya di situ udah
rame sekali. Rame. Udah rame sekali, saya ingin mengademkan sedikit. Saya kirimkan juga, saya ikut comot dalil. Oh, comot ya? Bukan comot. Tetapi itu bisa ibaratnya untuk menetralisir. Iya, kemungkinan terburuk atau berprasangka terburuk gitu. Ya, itu pengen saya itu biar orang-orang itu biar nggak panas nih di sini. Iya. Saya juga ibaratnya saya pengen guyon lah di sini. Iya. Ambil itu, intinya kita lebih baik berprasangka baik saja, berpikiran positif. Iya. Wes nggak usah neko-neko, nggak usah berpikiran aneh-aneh. Toh kita juga nggak tahu yang mana yang benar dan yang salah. Langkah pemerintah yang salah, yang benar itu kita belum tahu. Iya. Soalnya kita juga bukan orang pemerintahan. Iya. Dan saya bukan orang ekonomi. Nah, juga kita bukan pakar ekonomi. Tetapi bukan sampai dari situ bukan malah semakin adem, semakin panas lagi. Wow. Berarti dia masih ada senjata lanjutannya itu? Masih ada senjata lanjutan, tapi dia pakai minion lain, bukan pakai orang lain bukan, atau apa ya pakai orang lain. Yeah. Biasanya pakai fake account. Wah itu, kenapa netizen pakai fake account itu? Ya kalau dilihat orang Indonesia itu nggak berani menampakkan wajahnya asli. Kalau saya pakai akun real saya, silakan. Bahkan tidak saya kunci akun akun media sosial saya nggak ada yang saya kunci. Silakan kamu sumpah pengen hujat negatif komen, silakan. Kalau malah datangi malah enak ya, bicara langsung. Kita ngobrol bareng, kita sharing bareng nggak masalah. Tetapi kalian selalu memakai fake account. Nah itu loh, apa ini fake account? Terus pasti minimal digembok, kalau nggak gitu dia pakai akun yang itu bodong. Oh ya. Nggak ada uploadan, nggak ada follower. Baru buat bikin, masih anget. Dan hanya untuk menghujat-hujat orang. Hanya untuk menghujat orang. Apa itu namanya buzzer? Mungkin kalian bisa kita katakan buzzer. Ya buzzer lah. Kalau udah fake account baru buat, terus inginnya itu komen pemerintah, bukan jatuhin. Ya kayak bisa menjatuhin, bisa menguatkan. Kan bisa jadi pemerintah yang buzzer, bisa jadi. Soalnya kita nggak tahu loh ya. Oh, saya pernah membaca di sebuah berita bahwa ternyata itu ada buzzer dibayar, cuy. Iya, pernah dengar belum? Wah, banyak tuh buzzer bayar, Pak. Mungkin yang sedang nonton ini juga buzzer. Gak apa-apa, kalian komen aja di bawah pakai fake account kalian. Silakan hujat kami, nggak apa-apa. Kita juga belum terkenal dan tidak ada yang nonton. Nah, kembali lagi ke komen, Mas. Komen itu tadi. Setelah itu ibaratnya saya ademkan lagi dengan pengen saya itu, ayolah kita nggak usah berpikiran aneh-aneh tentang mungkin pemerintah. Ibaratnya seburuk apapun untuk pemerintah, itu juga negara kita. Kalau kamu pengen didengar suaranya, pengen didengar kritikan dan sarannya, kan dia di situ bilang, saya ini sedang mengkritik pemerintah. Pemerintah itu salah karena kenapa kok utang negara dibikin buat COVID dan lain sebagainya. Emang pemerintah ada waktu untuk membaca komen Anda? Nah, tempat Anda itu salah menurut saya. Karena di komen kumparan nggak mungkin Pak Jokowi scroll pakai itu. Pak Jokowi scroll. Meskipun kalian tag itu juga nggak pernah dibaca karena ada adminnya. Bukan langsung Pak Jokowi. Nah, terus kita bukan maksud di sini kita juga bukan pro pemerintah atau mungkin anti pemerintah enggak. Kita di sini pengen netralin aja lah. Kita udah dapat musibah. Iya. Ada pandemi. Kalian semakin panas-panas. Dia bayaran dari situ, Pak. Oh iya. Kalau nggak ada masalah, kalian tidak bisa makan. Nah, setelah itu semakin lama semakin tidak jelas. Ibaratnya itu yang dibahas. Bahasanya udah absurd lah. Udah absurd. Kemana-mana melebar-lebar. Lebih baik saya mengundurkan diri. Iya, Pak. Dan dia pasti juga sudah senang. Karena dia merasa saya lah yang benar. Oh ya. Tidak masalah. Kalian kalau tetap nganggur ya nganggur. Kalau kalian tetap buzzer ya buzzer. Kalau saya kan biasa aja. Biasa. Nggak ada pengaruh. Nah, menebar positif aja. Tapi bisa jadi dia beranggapan gitu. Saya juga menebar positif. Nggak apa-apa. Positif. Koplak. Nah, ada lagi nggak kira-kira selain biasanya utang negara? Kalau nggak gitu. Hujatan tentang mungkin pemerintah salah bikin peraturan. Nah itu biasanya yang paling rame itu. Kalau nggak gitu ada
petingginya dia yang kena kasus langsung kayak membackup dari media sosial. Semuanya itu pasti kalian yang paling benar, paling tidak bisa diatur dan tidak bisa disalahkan. Tapi sekarang itu media sosial tuh kayaknya ajang unjuk rasa yang enak, Pak. Yang bisa peraturan-peraturan pemerintah yang kurang sreg. Kita omong aja di media sosial, tapi jangan pakai fake account, pakai real account. Siapa tahu nanti dibaca sama Pak Jokowi lagi mau tidur gini, scroll. Oh, ini kayaknya salah ini ya. Bisa aja, tapi ya selain bermedia sosial, tapi harus ada jalur yang legal agar lebih terdengar lagi dan itu bisa kita pantau bersama. Nah, itu sebenarnya ada positifnya media sosial kalau digunakan dengan benar. Dan kayaknya banyak juga kalau semua di pemerintahan seperti di kota kabupaten, di tempat kita tinggal itu ada forumnya. Contoh, kalau seumpama di kabupaten bupati, di kota wali kota. Nah, di situ kita bisa komen, Pak, Bu, siapapun itu pemimpinnya, itu kita bisa komen. Seumpama di akunnya, kalau gitu kita bisa kirim melalui email, DM langsung, DM langsung. Itu kalau orangnya pengertian pasti itu sangat-sangat bisa didengar dan diberikan solusi juga. Itulah plus minus lah. Tapi kenapa kok banyak minusnya? Soalnya ada buzzer itu. Untungnya di kabupaten atau kota belum ada. Iya. Kalau kelas provinsi pasti ada. Oh, Jawa itu kayaknya ada buzzer. Kira-kira gimana sih caranya kita itu biar bisa menjadi buzzer? Kan sedikit cerita, kita mungkin dulu pernah jadi buzzer. Iya, kita. Tapi buzzer atas kenaan diri sendiri ya, dan bukan itu tidak fake account. Ya, bukan fake account. Dan itu keresahan kita juga. Iya, keresahan. Padahal kita masih bocil. Masih umur berapa dulu? Masih berapa ya? 15 tahunan. 15 tahunan. Itu kita belum balik. Belum bisa memilih bahkan. Ya, belum bisa nyoblos itu belum bisa, tapi kita sudah bikin sok-sokan jadi buzzer. Iya. Tahu ini, tahu itu. Wah, itu rame lah. Iya. Yang pokoknya menurut saya itu jangan sok tahu, jangan paling benar. Dengarkan orang lain. Udah itu aja sih. Udah ya. Mungkin saya juga udah diwakili. Yang terutama adalah banyaklah beristighfar. Mengingat Tuhan bahwa jempol kita nanti akan berbicara. Iya, badan kalian di surga, jempol di neraka. Itu kan gak seru. Kamu mau ambil apa? Nah. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Mantap. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share agar kita lebih terkenal. Dan nantikan video-video selanjutnya. Subscribe.